Sekitar 5 menit lagi dimulai nggak Ustaz ya? Siap. Siap. Ya, Ustaz. Simawan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Yaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Hadian tilawahnya pada hari ini. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita memasuki kajian utama pada hari ini, saya mengingatkan bahwa nanti ada sesi tanya jawab sekitar pukul 16.30. Nanti pertanyaan bisa langsung disampaikan langsung atau melalui kolom chat. Jadi nanti saya akan membacakan pertanyaan itu atau bisa disampaikan secara langsung. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Ustadz Samsul Ma'arif untuk memulai kajian pada sore hari ini. Silakan Ustadz. Ya. Tes audio terlebih dahulu, apakah suara saya jelas terdengar? Jelas terdengar, Ustadz. Berarti tolong dibantu untuk menampilkan screen, Mas Dokter. Oke, siap Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah, insya Allah pada kali ini kita akan membahas serial tema bermakrifat kepada Allah atau makrifatullah. Judulnya adalah kenalilah lebih dalam Tuhanmu, akan kau dapati lebih berkualitas. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah, kualitas hidup itu orang memaknainya sangat beragam. Kualitas hidup itu orang memaknainya sangat beragam. Nah, kita menggunakan satu standar tolok ukur yang sifatnya ilahi, yaitu tolok ukur yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 267 sampai 269. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhirihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari harta usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk, yang jelek-jelek untuk kalian infakkan. Lalu kalian pilih dari yang buruk itu
kalian infakkan darinya. Padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya kecuali kalian mengambilnya dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah lagi maha terpuji. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah wallahu wasi'un alim. Setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan saat kalian akan berinfak dan menyuruh kalian untuk berbuat kejahatan, kikir, tidak berinfak. Sedangkan Allah justru menjanjikan untuk kalian ampunan darinya dan karunia darinya. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Yu'til hikmata ma yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapapun yang Ia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, sungguh telah diberikan kepadanya kebajikan yang banyak, kebaikan yang berlimpah-limpah, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Al-Baqarah 267 dan 269. Kita lanjutkan, silakan. Slide berikutnya. Nah, belum. Oke, ini akan kita bicarakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah, ayat ini berbicara tentang kewajiban berinfak yang dikaitkan dengan keagungan hikmah sebagai cara terbaik mengenal lebih dalam Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari diwajibkannya berinfak adalah agar setiap mukmin terbebas dan terlepas dari cinta akan harta, dunia, dan seisinya. Kita akan dalami sebentar. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah yang dirahmati Allah, Allah mewajibkan kita untuk berinfak itu tujuannya agar kita terbebaskan dari harta ataupun dari dunia. Jadi harta itu punya sifat. Apakah sifat harta itu? Sifat harta itu mengikat pemiliknya. Nah, kewajiban berinfak itu dimaksudkan agar pemilik harta itu tidak terikat oleh hartanya. Jadi Islam meluruskan cara pandang tentang konsep pemahaman memiliki harta. Ketika seseorang terikat oleh hartanya, kecil kemungkinan dia akan bisa mengenal Tuhannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat tentang hikmah itu berjejeran dengan perintah tentang berinfak. Karena mereka yang terikat oleh hartanya tidak mungkin bisa mengenal Tuhannya. Kalau harta itu punya sifat mengikat, kekuasaan sebagai bagian dari diri juga punya sifat. Apakah sifat kekuasaan itu? Kekuasaan itu punya sifat melampaui batas. Maka barang siapa yang punya kekuasaan, potensial untuk melampaui batas dengan kekuasaannya. Barang siapa yang berharta, itu potensial diikat oleh hartanya. Nah, kemudian ilmu sebagai bagian dari dunia di antara harta dan kekuasaan, ilmu juga punya sifat. Apa sifat dasar dari ilmu itu? Ilmu itu punya sifat.
sifat ilmu itu adalah merendahkan orang lain. Jadi kalau harta itu sifatnya mengikat, kalau kekuasaan sifat dasarnya membuat orang melampaui batas, nah orang-orang yang berilmu juga punya sifat, yaitu merendahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi bukan memiliki harta yang dilarang, bukan memiliki kekuasaan yang dilarang, bukan memiliki ilmu yang dilarang adalah ketika orang-orang yang beriman terikat, bahkan terpenjara dengan itu semuanya. Itu sebabnya maka Allah meluruskan pemahaman ini, sekaligus melatih orang-orang yang beriman untuk mencapai derajat hikmah itu dengan berinfak. Poin yang kedua, keterbebasan dirinya dari hartanya akan memudahkan yang mencapai derajat hikmah yang dengannya ia lebih mudah bisa mengenali Tuhannya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah harus senantiasa diingat bahwa keterbebasan orang-orang yang beriman dari segala yang mengikatnya itu membuatnya termudahkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perspektif ayat-ayat seperti ini, kita sebagai orang-orang yang beriman dituntut sekaligus dilatih untuk memahami inti, tidak berhenti pada kulit. Makanya kita lanjutkan pada poin yang berikutnya. Puncak keberilmuan seseorang, bukan puncak ilmu, tetapi puncak keberilmuan seseorang adalah ketika perasaan takut di dalam dirinya itu menguat. Dan pemahaman seperti ini itu disumberkan dari riwayat Ibnu Mas'ud yang dijadikan oleh Imam Ibnu Katsir sebagai dasar untuk memberikan tafsirannya tentang ayat 29 surah Al-Baqarah ini. Jadi dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ra'sul hikmati makhafatullah. Puncak dari hikmah itu adalah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari hikmah itu adalah takutnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusannya dengan seberapa banyak hartanya, tidak ada urusannya dengan seberapa tinggi ilmunya, pun tidak ada urusannya di seberapa kuat kekuasaannya. Jadi subhanallah, ayat ini mengajari kita tentang hakikat, tentang inti, bukan tentang kulit. Makanya kalau di dalam ayat itu Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, infakkanlah harta-harta kalian yang baik-baik, atau yang kami keluarkan dari bumi ini yang baik-baik. Jangan kau infakkan yang buruk-buruk. Kamu sendiri tidak mau menerima yang kamu infakkan karena jelek, karena buruk, kecuali dengan cara memicingkan mata. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita konsep tentang filosofi berbagi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, berbagi itu bukan sekedar memberi. Karena orang yang memahami berbagi hanya sekedar memberi, ia berhenti pada level kulit. Memberi atau berinfak itu harus disertakan di dalamnya perasaan objek manusia yang kita beri. Makanya Allah melarang berinfak itu memberikan barang yang buruk-buruk. Allah tidak suka kepada hambanya yang berinfak dengan barang-barang yang jelek-jelek. Karena siapa orangnya yang mau menerima barang yang jelek? Makanya ayat ini mengajarkan substansi
mengajarkan inti memberi. Memberi bukan sekedar memberikan seseorang sesuatu, tapi kita diajak untuk lebih tinggi memahaminya, yaitu memiliki empati pada apa yang kita berikan kepada seseorang. Nah, hikmah adalah keadaan di mana seseorang membiarkan perasaan takutnya kepada Allah di dalam dirinya, memandunya dan membimbingnya beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada urusan apakah dia ustadz, mubalik, dosen, dokter, praktisi hukum, tidak ada urusan. Karena perasaan takut yang ada pada diri seorang hamba itu tidak terkait sama sekali dengan ilmu ataupun jabatannya. Banyak orang berilmu tinggi tetapi tidak takut kepada Allah. Banyak orang punya jabatan tinggi juga tidak takut kepada Allah. Oleh karena itu, keumuman ayat ini membuat kita mungkin masuk di dalamnya. Jadi, apapun profesi seseorang memungkinkannya untuk menguatkan perasaan takutnya kepadanya. Nah, hikmah itu adalah keadaan di mana seseorang membiarkan perasaan takutnya kepada Allah di dalam dirinya, memandunya, membimbingnya beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa kita pungkiri, kadang-kadang kita beraktivitas itu dipandu oleh amarah, dipandu oleh keinginan untuk dipuji, dibimbing untuk mendapatkan publisitas, berharap untuk mendapatkan posisi atau jabatan. Itu boleh, tetapi tidak boleh berhenti di situ. Maka ketika orang berhenti di situ, dia akan berhenti di aspek kulit, tidak sampai tembus kepada aspek hikmah, tidak tembus kepada aspek hikmah. Maka ketika dia biarkan hikmah, perasaan takut kepada dirinya, memandunya, membimbingnya, mengarahkannya pada aktivitas sehari-hari, maka semua ia akan dapatkan: publisitas, keuntungan dunia, keterkenalan, jabatan, ia akan dapatkan semuanya. Karena ia dapat yang inti, pasti dia akan mendapatkan pula kulitnya. Sementara yang fokus kepada mendapatkan kulit belum tentu akan mendapatkan intinya. Jadi perlu kita kuatkan pengenalan kita, makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, Dok. Next slide. Ayat tersebut juga menyebutkan peran setan dalam upayanya mempengaruhi, menghalangi manusia dari berinfak dan berbagi kepada semua. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu, setan itu cuma mampu menghalang-halangi, mempengaruhi, menakut-nakuti, tapi tidak bisa memaksa. Tolong diingat itu. Setan itu kekuatannya sangat terbatas, rapuh sebenarnya. Dia hanya bisa mempengaruhi, menghalang-halangi, bahkan ayat itu mengatakan asyaitonu ya'idukumul faqr. Setan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran, kemiskinan. Kan kita itu kalau berinfak itu kan diganggu setan. Kamu berinfak, berbagi, emang duitmu berapa? Jangan-jangan tambah miskin nanti kamu berbagi. Cobalah tahu diri. Itu Al-Quran mengatakan asyaitonu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Makanya setan disebut di dalam ayat itu bisanya cuma mempengaruhi, mengaburkan, menakut-nakuti, bahkan menjanjikan kemiskinan.
bagi mereka yang akan berinfak. Tidak lebih dari itu kemampuannya. Cuma kadang-kadang jujur kita ini membiarkan diri kita dipengaruhi, bahkan dikaburkan oleh hal-hal semacam ini. Maka ingatlah bahwa itu tidak mungkin bisa berpengaruh kepada orang-orang yang kuat ataupun teguh keimanannya. Inti atau hakikat memiliki harta adalah membaginya kepada orang lain untuk kemaslahatan, bukan menimbunnya untuk diri sendiri demi masa depan. Inti atau hakikat memiliki harta adalah membaginya. Pemahaman tentang hakikat lain memiliki harta adalah memanfaatkannya agar dengannya teringankan beban pihak yang membutuhkan, bukan menumpuknya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita berhenti di sini sebentar. Kalau orang memahami makna memiliki harta adalah menumpuknya, itu dia masih berhenti di aspek kulit. Kalau orang memahami bahwa punya harta itu menimbunnya, dia masih berhenti di aspek kulit. Kalau dia ingin mencapai derajat hikmah adalah memiliki harta itu adalah membaginya untuk kemaslahatan ataupun memanfaatkannya agar dengannya teringankan beban pihak yang membutuhkan. Maka kelas dan cara berpikir kita dengan itu pasti akan lebih baik. Dan memang seperti itu, dalam banyak agama pun juga diajarkan berbagi itu seperti itu. Nah, maka syaitan itu menggoda manusia. Jangan lebih dari memberi. Atau kalau memberi, jangan banyak-banyak. Padahal di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis bahkan Rasulullah bersabda, ma naqoso ma malin falyasdad falyasdad falyasdad. Ma naqoso malun min sadaqatin falyasdad falyasdad falyasdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan kecuali Assalamualaikum Ustadz.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Hilang ya? Ya Ustaz, tadi sinyalnya Ustaz ini ya bermasalah nggih Ustaz. Kalau gitu videonya saya off-kan ya, biar nggak terlalu berat ya. Oh, baik Ustaz. Siap. Nggak apa-apa ya. Oke. Nggak apa-apa Ustaz. Oke. Ya, Sekarang siap. kita lanjutkan. Oke. Kita sampai pada hakikat memahami harta. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita tentang hikmah memiliki harta, yaitu membagi. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki pemahaman keliru tentang memiliki harta, pasti harta itu akan mengikatnya, memenjarakannya. Mereka-mereka yang keliru memahami hakikat tentang kekuasaan, maka ia pun akan membuatnya melampaui batas. Dan mereka-mereka yang keliru memahami tentang memiliki ilmu pengetahuan akan membuatnya merendahkan orang lain. Oleh karena itu, maka kita diajak untuk berpikir terbang, membubung tinggi, dan meninggalkan aspek kulit untuk bisa merengkuh kenikmatan hakikat itu sendiri, kelezatan hakikat itu sendiri. Maka kita lanjutkan slide berikutnya, Mas Dokter. Maka hikmah adalah keadaan di mana seseorang bisa menikmati sesuatu. Sementara setan mengupayakan segenap usahanya agar semua orang berhenti di aspek kulit dan tidak pernah menikmati derajat hakikat selamanya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah setinggi-tinggi ilmu. Mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah setinggi-tinggi pengetahuan. Jadi panjenengan dengan kegiatan yang luar biasa membantu orang-orang untuk segera mendapatkan kesembuhan, itu tidak semua orang punya kemampuan bahkan peluang seperti itu. Oleh karena itu, tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan, dan upayakan untuk lepas dari keterbatasan kulit menuju kepada kenikmatan hakikat yang tidak terbatas. Maka kalau orang itu terbatasi memahami tentang makan itu harus yang enak, yang lezat, yang nikmat, boleh. Tetapi dia berhenti di level kulit. Tetapi orang-orang yang beriman, makan itu dimaksudkan untuk mendapatkan berkah dari makanan yang kita masukkan. Supaya keberkahannya itu memiliki daya dorong dan menguatkan energi untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa dalam makan itu adalah Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berikan berkah pada yang aku makan. Itu berarti makan yang bisa saja 3-4 orang itu duduk bersama, makan dengan menu sama, ada nasinya, ada sayur pecelnya, ada ayam gorengnya, ada empalnya, tetapi pemahamannya tentang makan itu bisa berbeda. Maka kita diajak untuk memahami lebih tinggi tentang makan itu dari sekedar menikmati nasi, sayur, lauk, tapi dimaksudkan untuk mendapatkan keberkahan. Dan saat kita mendapatkan keberkahan, maka peluang untuk bisa lebih
lebih mengenal Allah itu terbuka lebar. Nah sekarang semua orang bisa terjebak di dalam kulit. Guru, dosen itu bisa terjebak dengan kulitnya, hanya mengajar, tetapi tidak mendidik. Oleh karena itu semua bisa terjebak di dalam kulit. Maka orang-orang yang beriman dengan contoh-contoh ayat seperti ini terdidik untuk berpikir lebih jauh, terbang, membubung tinggi untuk menemukan hakikat dari setiap anugerah yang Allah berikan, dari setiap perintah yang Allah tegaskan. Makanya ketika Allah berfirman inna sholata tanha anil fasya wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah pelakunya dari berbuat keji dan mungkar. Itu ayat itu bicara tentang sesuatu yang lebih dari sekedar kulit. Sholat itu kan kulitnya berwudu, takbiratul ihram, baca fatihah, baca surat, rukuk, sujud. Itu sholat dalam makna kulit. Tetapi ayat itu menjelaskan sholat itu bisa mencegah pelakunya dari melakukan kekejian dan melakukan kemungkaran. Kapan? Saat ia meninggalkan makna sholat hanya dari aspek kulitnya saja. Nah, panjenengan sebagai praktisi-praktisi kesehatan itu juga bisa meningkatkan pemahaman panjenengan semuanya untuk mendapatkan peluang amal soleh dan peluang mendapatkan ampunan dari Allah plus mendapatkan surga dari apa yang panjenengan lakukan kepada pasien-pasien panjenengan. Makanya ayat ini bersifat umum sekali. Kita lanjutkan. Maka hakikat pemahaman inti ditempuh dengan tafakur dan diraih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting kita berhenti di sebentar. Para ilmuwan, apakah mereka beriman ataupun tidak, dengan ilmu dan pengetahuannya bisa menempuh inti dari sebuah permasalahan. Makanya saya pikir Allah sudah berbuat adil. Mereka yang punya ilmu pasti faham atas permasalahan tertentu yang sejalan dengan ilmunya. Yang tidak bisa. Tetapi mereka belum bisa menikmati hakikat dari ilmunya sebelum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak itu pertanyaan, Pak, kenapa orang berilmu itu tidak taat kepada Allah? Pak, kenapa orang berilmu itu tidak bertakwa kepada Allah? Karena memang ilmu dan takwa itu couplingnya berbeda. Orang berilmu itu bisa diraih dengan orang-orang beriman ataukah tidak beriman. Tetapi ketakwaan diraih oleh orang yang berilmu dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan slide berikutnya supaya nanti waktunya tidak habis hanya di beberapa slide. Silakan dilanjutkan dengan slide berikutnya. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta para jamaah, kita coba ini. Ayat ini luar biasa dahsyat. Ini tidak saja menuntut pemahaman kita, tetapi menuntut kejujuran kita dalam memahaminya. Coba dilihat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liqulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang disebut ulul albab. Ini terjemahan dalam bahasa Indonesia nggak ada, maka cukup diterjemahkan bagi mereka-mereka yang berakal. Padahal ulul albab itu lebih dari sekedar berakal.
Jadi memahaminya seperti ini. Albab itu bentuk plural. Tunggalnya adalah lubbun, inti. Jadi kalau panjenengan Anda tahu pohon pisang itu kalau ditebang, diambil pelepah itu kulitnya terbuka, diambil lagi terbuka, diambil terbuka, dan tersisalah di akhirnya itu intinya. Itu namanya lubbun. Inti albab itu jamaknya. Cuma karena tidak ada padanan katanya, maka cukup diterjemahkan dengan berakal. Ayat berikutnya menjelaskan siapakah ulul albab itu. Orang-orang yang mengingat Allah. Tolong dicatat ini. Yang pertama yang disebut ulul albab, yang pertama adalah orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, duduk ataupun berdiri ataupun berbaring. Untuk apa? Merenungi, memikirkan penciptaan langit dan bumi, dan memikirkan bergantinya malam dan siang, siang dan malam. Nah, ketika perenungan seperti itu didahului oleh berzikir kepada Allah, maka orang akan sampai Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi Bapak lihat di situ ya, ibu-ibu dan para jamaah, bahwa yang terpenting dari semua memahami fenomena alam itu adalah berzikir kepada Allah. Apa bedanya berzikir dan beristighfar? Apa bedanya berzikir dan beristighfar? Beristighfar itu membersihkan hati dari dosa dan kesalahan. Beristighfar itu membersihkan hati dari dosa dan kesalahan. Kalau berzikir itu mengingat Allah, memenuhi ingatan kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kosongkan kepala kita dari selain mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan orang yang terbiasa berzikir, mengosongkan ingatannya, kemudian mengisinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang terbiasa beristighfar, membersihkan hatinya dari segala noda dan dosa, maka orang yang melakukan dua hal inilah yang kemudian akan sampai kepada derajat hikmah, akan bisa mengenali Tuhannya dengan baik. Silakan di scroll slide berikutnya, Mas Dokter. Ini karena sudah jam 4:10 akan kita lanjutkan nanti. Waktunya khawatir nggak cukup. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi ayat tersebut itu berbicara dua hal yang berbeda, tetapi kedua hal itu saling mengikat. Ketika keduanya terikat bersama, kemudian menyatu pada diri seseorang, itu akan menghantarkannya kepada hikmah. Dan hikmah itulah yang memudahkannya mengenali Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibnu Mas'ud mengatakan di dalam riwayatnya bahwa puncak dari hikmah itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hal pertama yang ayat itu bicarakan adalah ciptaan. Apa? Langit, bumi, pergantian silih berganti antara siang dan malam. Itu ciptaan. Tetapi ada hal kedua, yaitu ketaatan. Itu justru tersembunyi di balik ciptaan. Mereka yang tidak memahaminya tidak akan menemukannya karena memang itu tersembunyi di balik ciptaan. Langit, bumi, pergantian siang dan malam adalah ciptaan yang terhampar. Hamparan ciptaan tersebut membuat manusia terbagi menjadi 4 golongan.
pertama, berilmu tentangnya. Berilmu tentang bumi, berilmu tentang langit, berilmu tentang pergantian malam dan siang, berilmu tentang manusia, berilmu tentang organ-organ yang ada di dalamnya, berilmu tentang binatang, kebiasaannya, makanannya, berilmu tentangnya. Tetapi tidak beriman siapa penciptanya. Itu banyak di antara kita. Yang kedua adalah mereka-mereka yang beriman siapa pencipta ini semuanya. Meskipun tidak dengan menggunakan ilmu. Yang ketiga, berilmu tentangnya dan beriman siapa penciptanya. Wah, ini yang istimewa. Ini kayak panjenengan, para dokter dan aktivis kesehatan. Berilmu tentang manusia secara umum, secara spesifik berilmu tentang organ manusia, secara spesifik berilmu tentang bagaimana mengatasi gangguan-gangguan jika ada masalah dengan organ itu, dan beriman kepada siapa penciptanya. Itu yang paling tinggi itu. Yang paling parah adalah orang yang tidak berilmu tentang ciptaan itu dan juga tidak beriman tentang siapa penciptanya. Nah, makanya orang itu ketika melihat gunung ada 10 orang, objeknya sama, tempatnya sama, waktunya sama, tetapi yang ada di kepalanya berbeda. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah cara terbaik untuk bermakrifat atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin kenal siapa Allah sesungguhnya, maka pasti akan semakin berkualitas kehidupan seseorang. Jadi ayat-ayat seperti ini membuat kita lebih dalam memahami tentang apa itu keimanan. Kemudian kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, subhanallah, ini luar biasa ini. Jadi Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi coba kalau panjenengan semuanya melihat ayat ini, sesungguhnya ayat ini bagi orang-orang tertentu cuma berbicara masalah ciptaan. Tetapi kalau kita lanjutkan pembahasan ayat sesudah itu, Allah justru berbicara tentang nilai yang tersembunyi di balik ciptaan. Jadi karena dia tersembunyi, tidak banyak orang yang bisa menemukannya, kecuali mereka-mereka yang punya usaha, punya kesungguhan, punya kesadaran untuk menemukan nilai-nilai tersembunyi itu. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Poin pertama, hamparan ciptaan itu bisa bermakna sesuatu dan bisa juga tidak bermakna apa-apa. Mereka yang bisa menemukan makna dari setiap ciptaan yang terhampar adalah mereka yang disebut ulul albab. Ulul albab adalah manusia yang membiasakan untuk bertafakur pada dirinya. Yaitu kebiasaan berpikir hingga ke dalam atau inti permasalahan yang membuatnya menanggalkan berpikir di kulit ataupun luaran. Nah, coba kita lihat ayat yang berikutnya, dahsyat berikutnya. Jadi mereka yang berzikir kepada Allah, mereka yang selalu mengingatnya. Jadi
kalau kita bicara tentang gramatikal, grammar, ayat itu ditulis dengan menggunakan kata kerja continuous, ditulis dengan fi'il mudhari. Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah. Jadi kata-kata selalu itu menunjukkan dia continuous. Jadi harus dibangun kesadaran, dibangun kesungguhan untuk membuatnya terus berlangsung. Jadi kita dilarang untuk berhenti berpikir, dilarang untuk berhenti bertafakur. Coba kita lanjutkan. Jadi mereka yang berzikir selalu mengingat Allah, kemudian berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, berpikir tentang pergantian siang dan malam, baik ketika dia duduk, berbaring, ketika dia tiduran, dia akan sampai pada beberapa hal penting. Yang pertama, ketertundukan kepada Sang Pencipta. Ketertundukan, jadi bukan pembangkangan. Harusnya semakin dalam keilmuan seseorang, harus semakin kuat ketertundukannya. Makanya Allah berfirman, di situ bunyinya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak kau ciptakan ini sia-sia. Subhanaka, itu adalah pengagungan terhadap Sang Pencipta, bukan mengagungkan diri sendiri dengan ilmu yang diberikan kepada yang bersangkutan. Maka kadang-kadang kan gangguannya di situ. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang, itu malah justru tidak mengagungkan pemberi ilmunya, tapi justru mengagungkan diri sendiri. Makanya tadi saya bilang, kalau harta itu bersifat mengikat, maka ilmu itu sifat dasarnya adalah merendahkan orang lain. Dan kekuasaan itu sifat dasarnya adalah melampaui batas. Kemudian di dalam ayat ini Allah berfirman, Fakina adzabannar. Jadi ketakutan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta. Fakina adzabannar. Takut untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dan ketakutan yang baik, yang sangat diperintahkan oleh agama adalah ketakutan kepada Allah, takut dimasukkan ke dalam neraka. Ketakutan ini kemudian akan membuat seseorang bisa mengenal lebih dalam Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Yaitu kesadaran akan kehinaan dan kenistaan neraka. Coba bayangkan. Ada orang yang tidak paham tentang betapa hinanya neraka, tentang betapa nistanya neraka. Ada seorang publik figur yang bisa di-search di internet ataupun di Google. Itu publik figur ini justru mengatakan seperti ini. Kalau saya justru pengen dimasukkan ke dalam neraka. Di sana saya bisa bertemu dengan artis-artis cantik, aktor-aktor tampan, dan di sana kita bisa bikin pesta. Jadi kebodohannya tentang neraka itu membuatnya berpikir semacam itu. Padahal orang-orang yang beriman itu justru mengatakan Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Jadi dia betul-betul menyadari betapa hinanya dan betapa nistanya neraka itu. Maka untuk apa orang kemudian ingin masuk sesuatu yang dihinakan dan dinistakan? Akal manusia yang sehat itu justru ingin masuk sesuatu yang diindahkan, bukan sebaliknya. Yang berikutnya,
Allah berfirman, "Faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar." Itu apa maknanya? Maknanya adalah kesadaran akan pentingnya iman, akan pentingnya ampunan, dan akan pentingnya husnul khotimah. Masya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah, banyak di antara kita yang tidak cukup sadar betapa pentingnya iman, betapa pentingnya ampunan, betapa pentingnya husnul khotimah. Untuk apa seseorang itu berharta yang berlimpah kalau dia nggak mendapatkan ampunan? Untuk apa, pertanyaannya, orang itu berilmu sangat tinggi tetapi meninggal dalam keadaan su'ul khotimah? Untuk apa? Maka Allah Subhanahu wa taala menggugah kesadaran kita, seolah menyentil, seolah menjewer, agar kita semuanya berpikir sampai kepada inti permasalahan, bukan berhenti di kulitnya. Apakah hakikat kehidupan? Hakikat kehidupan itu adalah orang yang hidup dengan iman. Dia mendapatkan ampunan, dan saat dia meninggalkan kehidupan ini, dia mendapatkan anugerah husnul khotimah. Itu inti. Itu inti dan itu hakikat kehidupan. Yang keenam, Allah berfirman, wala tukhzina yaumal qiyamah, yaitu keyakinan akan kemuliaan dan keagungan kehidupan akhirat dibanding kehidupan dunia. Jadi kalau ujung-ujungnya, ujung pembicaraan itu akan sederhana. Dunia itu kulit dan akhirat itu inti. Maka barang siapa yang fokus kepada kulit, dia tidak akan mendapat intinya. Coba panjenengan bayangkan ada sebuah semangka atau ada sebuah durian. Kalau seseorang berhenti dan berkutat kepada kulitnya, mengagumi keindahan kulitnya, mengagumi dasarnya kulitnya, dia tidak akan pernah bisa sampai kepada intinya. Oleh karena itu, tinggalkan kulitnya dan rasakan intinya. Dunia itu kulit, akhirat itu inti. Dan semua yang Allah berikan kepada kita, pekerjaan kita, ilmu kita, harta kita, itu semua bisa menghantarkan kita untuk merengkuh, bahkan untuk menikmati sesuatu yang inti. Cuma banyak di antara kita yang kemudian terbuai. Terbuai itu terikat. Sekali lagi, sifat harta itu mengikat. Kemudian sifat kekuasaan melampaui batas. Dan sifat ilmu pengetahuan adalah merasa lebih dan kemudian merendahkan yang lainnya. Kita lanjutkan. Tinggal 5 menit lagi karena tadi disebut jam 4:30. Kita lanjutkan slide berikutnya. Silakan. Nah ini diagramnya insya Allah memudahkan. Jadi langit, bumi, gunung, siang, malam, manusia, binatang itu adalah fakta ciptaan yang terhampar. Tidak banyak yang bisa menemukan di balik ciptaan-ciptaan ini. Nah, orang-orang yang beriman, yang bertafakur, untuk kemudian tafakurnya itu didahului dengan berzikir kepada Allah, maka dia akan menemukan nilai yang tersembunyi di balik keindahan-keindahan ciptaan itu sendiri. Dia akan menemukan ketertundukan ketika dia mempelajari langit. Dia menemukan ketakjuban. Ketakjuban itu terkait dengan betapa berilmunya sang pencipta ini. Dia akan menemukan ketaatan. Dia akan menemukan kepasrahan. Dia akan menemukan di balik
ciptaan gunung itu ketakutan kepada Sang Pencipta, kekuatan, pengagungan, dan bahkan penyandaran. Nah, itulah sebabnya maka ketika tadi kita melihat firman Allah di dalam surah Ali Imran yang tadi itu tentang penciptaan langit dan bumi, maka fakta tentang ciptaan yang terhampar itu adalah kulit. Jangan berhenti di kulit. Karena di balik kulit itu masih ada esensi, masih ada inti, dan justru hakikatnya di sana. Jadi dokter, dosen, guru, ustadz, presiden, menteri itu kulit. Pertanyaannya, apa di balik kulit itu? Makanya kalau ada orang memahami bahwa kekuasaan itu bermakna jabatan, itu kulit. Karena di balik jabatan harusnya ada esensi. Jadi orang yang berkuasa itu idealnya adalah orang yang memudahkan kesulitan orang lain. Orang yang memudahkan kesulitan orang yang mengalami kesulitan. Nah, orang berharta itu bukan orang yang menumpuk, menimbunnya, tetapi orang yang menyalurkannya, yang dengan fakta dia menyalurkannya, banyak orang-orang yang teringankan beban hidupnya. Jadi itu inti. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk tidak berhenti di aspek kulit. Karena kalau orang berhenti di aspek kulit, dia tidak akan bisa menemukan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, langit, bumi, pergantian siang dan malam itu melahirkan sifat keberilmuan. Jadi bukan ilmunya. Jadi kalau ilmunya itu tetap ada pada milik Allah. Tetapi keberilmuan seseorang itu bertingkat. Makanya orang yang memahami langit, bumi, ya namanya bumi termasuk di dalamnya ada manusia, ada kehidupannya, ada kesehatannya, ada organnya, pergantian siang dan malam, itu akan melahirkan sifat keberilmuan. Itu kulit. Tetapi ketundukan, pengagungan, ketakwaan, kesadaran akan pentingnya iman, ampunan, husnul khotimah, keyakinan akan keagungan kehidupan akhirat, itu akan melahirkan sifat kesalehan. Dan itulah yang disebut dengan ulul albab. Ulul albab ini adalah orang-orang yang dimudahkan untuk bermakrifat, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Termudahkan. Dan terakhir, silakan Dok, slide terakhir ini, alhamdulillah pas waktunya. Ini terkait dengan yang ditanyakan oleh Dr. Heru. Bagaimana cara konkretnya kita bisa mengenal lebih dalam Allah Subhanahu wa taala? Itu jawabannya ada di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Jadi ayat yang ke-15 dulu harus disampaikan. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum alladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa azwajun mutahhar wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi untuk dijelaskan kepada manusia. Manusia. Jadi Nabi diperintahkan kepada manusia, wahai manusia, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu. Jadi kalau ayat ini sebelumnya itu bicara tentang surga, bicara tentang dunia dan seisinya. Jadi kalau disambungkan pemahamannya akan seperti ini. Wahai manusia, maukah aku kabarkan kepada kalian
yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa itu? Yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu mereka yang sampai pada inti pemahaman. Jadi orang yang bisa meningkatkan ketakwaannya adalah orang yang bisa menemukan inti kehidupannya. Makanya Allah berfirman, siapakah mereka? Siapakah mereka? Nah ini konkretnya sebagaimana ditanyakan oleh Dr. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang selalu meminta ampun atas segala dosa dan kehilafannya. Mengapa? Karena dosa itu menutup kemampuan seseorang untuk bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang itu disebutkan punya kebiasaan alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Konkretnya perbanyak istighfar. Istighfar itu membersihkan ia akan sensitif untuk bisa menemukan hidayah Allah. Jadi bebalnya hati itu disebabkan karena tumpukan dosa. Jadi bebalnya hati disebabkan karena kesalahan yang tidak dibersihkan. Konkretnya, perbanyak istighfar akan membuat kita punya peluang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yang berikutnya adalah selalu ingat betapa nistanya kehidupan jika tidak mendapatkan ridho dari Allah. Jadi dengan selalu mengingat tentang dahsyatnya siksa neraka. Maka jika hati bersih dari dosa, kemudian terjaga selalu perasaan takut akan masuk ke neraka, itu akan mudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. As-sabirin, sabar terhadap segala bentuk cobaan. As-sadiqin, orang yang jujur dengan keimanannya. Al-qanitin, tetap taat kepada Allah. Al-munfiqin, berinfak bersedekah. Wal mustaghfir bi ashar, beristighfar saat sahur. Jadi ini menegaskan orang yang terbiasa berpuasa, bangun di malam hari terakhir, di malam bagian yang terakhir untuk beristighfar di waktu sahur. Jadi konkretnya di situ. Maka bertafakur, berzikir kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah. Kosongkan kepala ini dari mengingat segala sesuatu selain Allah. Ingat selalu Allah, perbanyak istighfar. Ingat selalu akan dahsyatnya ancaman neraka. Sabar, jujur dengan keimanan, teguhkan ketaatan, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, banyak berinfak, banyak bersedekah, dan banyak berpuasa, kemudian istighfar di waktu sahur. Itu akan memungkinkan kita untuk mengenal, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kita lakukan, kualitas kehidupan kita pasti akan meningkat. Berzikir kepada Allah, beristighfar, ingat akan neraka, bersabar, jujur dengan keimanan, meneguhkan ketaatan, berinfak, bersedekah, puasa, dan istighfar di waktu sahur, itu akan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Maka itulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak akan membuat seseorang diikat oleh harta atau melampaui batas dengan kekuasaannya ataupun merasa lebih dengan ilmu pengetahuannya. Itu akan meningkatkan kualitas kehidupan orang-orang yang beriman.
Sudah jam 4.37, saya pikir saya sudah lebih 7 menit dan akan saya kembalikan kepada Mas moderator, Mas Dr. Cesario. Mohon maaf tadi saya tutup videonya, kameranya supaya tidak berat dan saya akan buka lagi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Samsul atas bertanya pada ini. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab nih Ustaz. Iya, monggo Mas Dokter. Ini pertanyaan pertama dari Dr. Heru Subroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasan memahami makrifatullah dan bagaimana cara konkret. Jazakumullah khairan. Ini tadi kalau saya tidak salah dengar sudah dijelaskan oleh Ustadz Samsul nih. Oke, saya tambah sedikit. Jadi, silakan Ustadz. Jadi satu hal yang pasti, Allah itu adalah zat yang bersih. Allah itu adalah zat yang tidak kotor. Allah zat yang bersih, Allah zat yang suci. Makanya ayat itu menegaskan subhanaka, maha suci engkau ya Allah dari segala yang kotor, dari segala yang kurang. Oleh karena itu, karena kesucian, kebersihan zatnya, maka kita tidak akan bisa mengenalnya dengan kekotoran. Maka dosa itu tidak mungkin bisa dijadikan media untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dosa tidak mungkin bisa digunakan sebagai cara efektif untuk bermakrifat kepada Allah, karena itu bertentangan. Itu bertolak belakang. Makanya Allah menegaskan di dalam firman-Nya sendiri, ya mereka adalah orang-orang yang bertaubat, minta ampun kepada Allah, karena dengan itu dosanya hilang. Dengan itu dosanya akan dihapus, dan saat itulah dia punya peluang untuk bisa mengenal, sensitif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya seperti itu, berdoa, minta ampun, berzikir, kemudian bisa dilanjutkan dengan berinfak, bersedekah, kemudian sabar, kemudian teguh dalam ketaatan, dan berpuasa, kemudian beristighfar di waktu sahur. Jadi semua yang Allah sebutkan di dalam ayat ini itu menegaskan pentingnya kesucian, menegaskan pentingnya kebersihan, yang dengan keduanya maka orang punya peluang untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini berbicara tentang keumuman, tidak tentang ustadz, tidak tentang mubalik, tidak orang yang berlatar belakang ilmu syariat, tapi untuk semuanya, karena memang semuanya bisa mengambil peran seperti itu. Terima kasih. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya, Mas Dokter. Alhamdulillah, terima kasih penjelasan dari Ustaz Samsul. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Dr. Nelly. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Sebelumnya Ustadz menjelaskan kita tidak boleh terikat terhadap harta dan senantiasa menuntut ilmu. Tetapi zaman sekarang ini dalam menuntut ilmu seperti sekolah, buku pelajaran dan lain-lain itu pun serba mahal sehingga secara tidak langsung menciptakan diri yang terikat terhadap harta. Mohon pendapat Ustadz mengenai hal ini. Terima kasih Ustadz. Oke. Saya perlu menjelaskan bahwa tidak mungkin manusia itu terbebas dari harta. Karena sekolah butuh biaya, sekolah butuh literatur, dan untuk punya literatur maka tidak mungkin tidak butuh harta. Yang dilarang adalah keterikatan kita kepada harta. Jadi begini, Dr. Nelly, yang disebut terikat kepada harta itu adalah saatnya membelanjakan, saatnya menunaikan zakat, kita tidak mau melakukannya. Jadi hartanya mengikatnya untuk menunaikan zakat. Ketika hartanya sampai nisab dan harus bahkan wajib zakat,
dia berputar-putar untuk menemukan alasan terbaik sehingga dimaafkan untuk tidak menunaikan zakat. Itu yang dimaksud dengan seseorang itu terikat oleh harta. Jadi karena memang harta itu sifat dasarnya mengikat, maka siapapun yang tidak mau melepaskan ikatannya, dia akan terikat selamanya. Jadi ikatan itu akan dilepas oleh Allah dengan melatih diri berinfak. Makanya ayat tadi itu menjelaskan infak itu harus dengan sesuatu yang terbaik. Karena barang yang baik itu sifat ikatannya lebih kuat. Barang yang jelek sifat ikatannya lemah. Maka Allah berfirman memerintahkan hamba-hambanya untuk menginfakkan hal-hal yang baik supaya kita terdidik untuk tidak diikat oleh harta itu sendiri. Jadi harta punya sifat dasar mengikat. Kalau kekuasaan punya sifat dasar melampaui batas. Orang yang berkuasa itu potensial untuk melampaui batas. Nah, orang yang berilmu itu punya sifat dasar. Apa sifat dasar ilmu pengetahuan? Sifat dasarnya adalah merasa lebih disebabkan karena ilmunya. Maka bukan hartanya yang dilarang, bukan kekuasaannya yang dilarang, bukan ilmu pengetahuannya yang dilarang, tetapi yang dilarang adalah ketika pemilik harta, pemilik kekuasaan, pemilik ilmu pengetahuan tunduk, terikat di dalam ikatan-ikatan harta, ikatan-ikatan kekuasaan, dan ikatan-ikatan pengetahuan. Nah, kalau pertanyaan beliau tentang zaman seperti ini kita harus beli buku untuk beli referensi atau kemudian sekolah harus pakai biaya, betul. Oleh karena itu jangan lupa supaya diniatkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekolah dokter spesialis itu mahal harganya. Kalau saking mahalnya harga, niatnya keliru, ruginya double. Sudah rugi, harta banyak keluar, dan rugi pula tidak mendapatkan ridho dari Allah. Maka pastikan jika ridho Allah dapat, semuanya insya Allah dapat. Tetapi jika hanya dapat dunia, maka belum tentu ridho Allah itu didapatkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memudahkan panjenengan sebagai aktivis kesehatan untuk mendapatkan ampunan, untuk mendapatkan kapling surga di sana. Dan itu tidak mudah karena Allah sudah memilih dengan ilmunya mentakdirkan panjenengan orang-orang istimewa yang di situ ada kemampuan untuk ilmu, ada kemampuan untuk skill, dan juga peluang-peluang yang lainnya yang tidak dimiliki oleh orang-orang umum pada lainnya. Jadi insya Allah seperti itu, Dr. Cesario. Penjelasannya sangat lengkap sekali, Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan ketiga dari Dr. Hadian Sikmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, faktor-faktor apa saja yang membuat manusia lalai dalam mengingat Tuhan? Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktor apa sajakah yang membuat seseorang itu lalai dari mengingat Tuhan? Faktornya banyak. Bisa faktor harta. Harta itu potensial mengikat manusia dan melupakan Tuhannya. Yang kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan juga potensial menjadi faktor yang sangat besar yang potensial untuk membuat manusia lupa dari siapa yang memberikan kekuasaan kepadanya. Ilmu pengetahuan juga, banyak orang berilmu itu merasa lebih dan lupa dari mana dia punya ilmu itu,
dan siapa yang memberikannya. Jadi yang tidak bisa dipungkiri adalah orang berilmu itu dimuliakan. Orang berilmu itu dimudahkan. Dimudahkan urusannya karena ilmunya. Dimudahkan rezekinya karena ilmunya. Tetapi banyak yang lupa siapa yang memberikan rezeki kepadanya berdasarkan ilmunya. Oleh karena itu maka di dalam ayat yang tadi itu Ali Imran itu Allah berfirman supaya memperbanyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, berzikir itu tidak sulit. Berzikir itu hanya perlu kejujuran. Berzikir itu mudah. Coba saya sampaikan salah satu di antara sekian banyak hadis tentang keutamaan berzikir. Nabi bersabda dalam hadisnya, khafifatani fil lisani faqilatani fil mizan. Ringan diucapkan di lisan tetapi sangat berat nanti di timbangan. Apa itu? Subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu dua zikir yang banyak memberatkan timbangan dan sangat mudah di lisan. Pertanyaannya, seberapa banyak di antara kita yang komitmen untuk berzikir seperti itu? Nah, zikir itu tidak rumit. Baca Quran juga zikir. Tetapi jika memang kita sibuk dengan pekerjaan kita, pertama niatkan kita bekerja karena Allah. Kedua, jangan lupa dengarkan Al-Quran meskipun bukan kita yang membaca. Meskipun kita baca Quran itu orang lain yang membacakannya untuk kita. Pakai handphone, pakai headset, pakai murotal. Jadi semakin banyak kita membaca Al-Quran atau dibacakan kepada kita Al-Quran, maka kepala ini akan dibersihkan dari mengingat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya tadi diskusi kita sampai pada satu poin bahwa kepala ini diisi dengan ingatan kepada Allah, hati ini dibebaskan dari dosa dan khilaf. Ketika akal kita penuh dengan ingatan kepada Allah dan hati kita bersih dari dosa, bersih dari khilaf, itu kita termudahkan untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hati kita bebal? Kenapa hati kita keras? Itu karena dosa yang menumpuk dan tidak kita bersihkan karena kita tidak beristighfar. Kenapa kepala kita sulit untuk mengingat Allah? Karena terlalu banyak diisi dengan ingatan-ingatan kepada selain Allah. Maka bersihkan dengan banyak berzikir kepada Allah. Di kepala ini dibersihkan dengan cara berzikir, hati kita dibersihkan dari dosa dengan beristighfar. Nah, keduanya, ikatan-ikatan harta yang mengikat di kepala dan mengikat di hati, kita bersihkan dengan cara berinfak, berlatih untuk tidak terikat baik secara pemikiran ataupun emosional dengan harta. Berinfak itu tujuannya adalah melatih diri untuk tidak terikat kepada harta. Makanya kalau orang berinfak hanya untuk infak, dia hanya sampai di kulit aja. Oh, saya sudah infak 100.000. Bagus, bagus. Tetapi alangkah indahnya kalau kemudian dinaikkan tingkat pemahamannya bahwa 100.000 itu kulit. Yang lebih dari 100.000 adalah ikatan 100.000 itu lepas dari kita. Oke, kembali kepada pertanyaannya, apakah faktor-faktor yang membuat seseorang tidak bisa berzikir kepada Allah? Ya, faktor harta dengan pemahaman seperti itu, faktor kekuasaan dengan pemahaman seperti itu, dan faktor ilmu pengetahuan
dengan pemahaman seperti itu. Maka dalam perspektif pemahaman seperti ini, pekerjaan apapun, dimanapun, oleh siapapun sama pada akhirnya, yaitu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah seperti itu, Dr. Sisari. Alhamdulillah, terima kasih penjelasannya Ustaz Abdul. Ini belum ada pertanyaan lebih lanjut lagi, Ustaz. Kalau enggak, saya akan lanjutkan materinya. Karena masih ada waktu sekitar 5 menit lagi, Ustaz. Boleh, saya akan lanjutkan. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingat satu bab di dalam kitab yang sangat terkenal dan banyak menjadi rujukan ataupun referensi dari kaum muslim di seluruh dunia, yaitu kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Dia mengatakan bahwa hikmah di mana hikmah itu akan muncul dengan iman dan ilmu pengetahuan, itu potensial membuat seseorang menyingkap kegelapan. Jadi ilmu itu bisa menghantarkan seseorang kepada mengenal Allah dan bahkan bisa mengantarkan seseorang pada kufur kepada Allah. Nah, hati-hati, ilmu pengetahuan seperti pisau, potensial membuat kita kufur dan potensial membuat kita menambah iman. Harta kekayaan pun seperti itu. Kekuasaan pun seperti itu. Maka kata Al-Ghazali, diperlukan pelatihan yang sifatnya mandiri, personal, untuk mengasah sensitivitas keimanan kita. Karena sensitif itu keniscayaan karena iman. Jadi gini maksudnya. Jadi bohong besar kalau orang itu mengaku beriman tapi tidak sensitif. Karena salah satu produk keimanan adalah kepekaan. Jadi kalau orang mengaku beriman tapi tidak peka terhadap dosa, itu tidak benar iman. Makanya tadi ayatnya berbunyi as-shadiqin, yang jujur dengan keimanannya. Kalau ada orang mengaku beriman tetapi tidak sensitif dengan dosa, itu ada masalah dengan keimanannya. Kalau orang mengaku berilmu tentang sesuatu tetapi lupa dengan siapa pemberinya, itu ada masalah di situ. Dan kalau ada orang memahami kekuasaan itu sama dengan punya jabatan, ya keliru juga. Oleh karena kata Al-Ghazali, orang yang dengan ilmunya dilengkapi dengan zikirnya, istighfarnya, dia akan punya kemampuan menyingkap tabir ataupun tutup yang tidak semua orang mampu melakukannya. Jadi orang akan memahami di balik harta itu ada ampunan. Di balik ilmu itu ada ketundukan. Dan di balik kekuasaan itu ada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, saya ulangi. Di balik harta itu ada ketundukan. Jadi jangan dipaksa oleh harta, tapi tunduklah kepada Allah. Di balik harta itu ada ketundukan. Di balik ilmu pengetahuan itu ada pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan di balik kekuasaan itu ada empati untuk meringankan orang demi mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Al-Ghazali. Maka orang yang berharta tidak bisa menemukan nilai dari hartanya, dia rugi besar. Orang yang berilmu tidak mengenal siapa penciptanya, itu rugi besar. Kenapa? Dia sudah punya modal. Ilmunya sudah mendekatkannya kepada Tuhan. Tetapi karena dia tidak bisa menyingkap tabir, dia tidak mengenali siapa Tuhan. Makanya kata Al-Ghazali, orang yang jujur dengan ilmunya, dengan imannya, dia punya kemampuan menyingkap tabir kegelapan yang tidak semua orang mampu melakukannya. Itu sudah 5 menit saya pikir. Saya khawatir mengambil waktu panjenengan terlalu banyak. Saya kembalikan kepada Mas moderator, Mas Dokter Cesari. Terima kasih banyak Ustaz. Ini mudah-mudahan dengan kajian pada hari ini kita semua para peserta termasuk saya juga bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini sudah pukul 5. Kajian-kajian seperti ini sangat penting. Jadi kajian-kajian seperti ini itu sangat penting sekali. Benar sekali Ustaz. Dengan kajian-kajian ini diharapkan kita semuanya tetap dan selalu ingat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz pada kajian pada hari ini. Ini sudah pukul 5 Ustaz. Mari kita tutup kajian pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Samsul Arif. Sami-sami. Dalam nani Ustaz yang dulu sering pengajian di BTKP lantai 2 Dr. Heru. Alhamdulillah. Mugi sehat selalu. Amin. Ustaz nggih ngaten mugi-mugi sak keluarga sedaya sehat. Amin. Amin. Doa orang soleh mustajabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.